Hai guys, sebaiknya kita jangan pernah sekalipun meremehkan usaha dari orang lain nih guys. Meski usaha dari orang lain tersebut bisa dibilang sangat aneh dan gak masuk akal, tapi faktanya orang-orang berikut ini mampu menuai keberhasilan dengan ide-ide aneh dan gak masuk akalnya tersebut. Karena orang-orang ini mampu memanfaatkan limbah-limbah yang sudah tak terpakai untuk dijadikan bisnis yang menghasilkan banyak uang. Nah, kali ini kita bakalan bahas orang-orang sukses dari limbah. Seorang pria Afrika yang bernama Malcolm pernah ditertawakan oleh banyak orang karena ide gilanya untuk merubah nasib nih guys. Malcolm yang memang berasal dari keluarga yang tergolong miskin dan tidak mampu ini mempunyai ide di mana dia ingin berjualan sandal. Setelah memutar otak, ide kreatif Malcolm muncul untuk membuat sandal buatannya dari limbah yang tak terpakai. Akhirnya Malcolm dengan berani meminjam uang untuk membeli ban bekas yang tak terpakai dalam jumlah yang besar. Awalnya, penduduk desa beranggapan bahwa hanya orang gila yang mau membeli sampah dengan jumlah yang besar. Dan karena hal tersebut, Malcolm sempat diejek dan ditertawakan oleh hampir seluruh penduduk desanya nih guys. Namun, berkat kreasi dan ketekunan dari Malcolm, dia akhirnya berhasil menyulap limbah ban bekas tersebut menjadi sandal yang cukup keren. Dan buah dari keberhasilan penjualan sandal dari limbah ban bekas ini, Malcolm akhirnya dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi sukses berkat bisnis dari limbah. Siapa sangka nih guys, limbah elektronik ternyata bisa diolah kembali, kemudian diambil emasnya nih guys. Dan faktanya, di Indonesia sendiri sekarang sudah ada beberapa orang yang mampu mengolah limbah elektronik untuk diambil emasnya. Limbah elektronik yang mengandung emas ini meliputi motherboard, prosesor, RAM, VGA, dan soundbox. Awalnya, limbah-limbah elektronik ini dipilih dan dilebur terlebih dahulu. Setelah dilebur dan limbah tersebut sudah menjadi lempengan logam, kemudian lempengan logam itu diberi air dan beberapa zat kimia. Setelah itu, bahan limbah tersebut diambil kemudian diberi zat kimia kembali dan direbus sampai jernih. Nah, setelah bahan limbah tersebut sudah jernih, masuk ke langkah terakhir yakni meleburnya kembali dengan menggunakan campuran tawas. Dan hasilnya, kandungan emas bisa terpisah dan emas pun bisa diambil nih guys. Saat dijual ke toko emas, seperti yang dilakukan oleh salah satu channel YouTube yang bernama Tim Kanibal Blitar ini, mereka berhasil menjual emas hasil peleburan limbah elektronik dengan harga yang sangat menggiurkan. Mereka berhasil menjual emas berat 106,92 gram dengan harga lebih dari 88 juta. Dan diketahui harga emas saat itu adalah Rp826.000 per gram nih guys. Mungkin saat mendengar kata ceker ayam, pastinya kalian akan terpikir olahan makanan untuk dimakan nih guys. Namun tidak bagi pria asal Bandung yang bernama Nurman Farika Ramadhani. Nurman berhasil mengolah kulit ceker ayam menjadi bahan kulit untuk produk fashion yakni sepatu. Hasil dari kerja kerasnya, Nurman akhirnya mendirikan brand produk sepatu miliknya sendiri yang diberi nama Hirka. Dan benar saja nih guys, sepatu-sepatu buatannya ini sangat diminati oleh banyak orang. Bahkan Nurman juga berhasil menembus pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Brazil, Prancis, Inggris, dan Turki. Wih, gokil ya! Mungkin di benak kalian, limbah kaleng hanyalah sebuah benda yang tidak ada nilainya nih guys. Akan tetapi, di tangan seorang kreatif, limbah kaleng bisa dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan salah satu orang kreatif itu bernama Eni Aryani. Wanita kelahiran Yogyakarta 22 Desember 1979 ini berhasil mengubah kaleng bekas menjadi berbagai macam kerajinan tangan yang bernilai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dari kaleng bekas tersebut, Eni berhasil membuatnya menjadi kotak pos, ember, kaleng makanan, tempat pensil, dan lain sebagainya. Eni mengaku dari usahanya memanfaatkan kaleng bekas ini, dia mendapatkan omset puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Tidak hanya itu, barang kerajinan yang dihasilkan juga sudah diekspor ke mancanegara seperti Jepang dan Australia.
Sebagian orang pasti akan mengira daun kering hanyalah sampah yang tak ada gunanya nih guys. Eits, tapi jangan salah, meskipun hanya daun kering, jika berada di tangan wanita yang satu ini, daun-daun kering tersebut bisa menjadi kerajinan yang bernilai tinggi. Wanita kelahiran Malang 17 Mei 1978 yang bernama Dewi Tanjung Sari ini mampu memanfaatkan daun kering untuk dijadikan bisnis yang menguntungkan. Cerita bermula pada saat Dewi berkuliah di Universitas Brawijaya Malang, dia mengumpulkan beberapa daun kering untuk dijadikan kerajinan. Hanya bermodalkan Rp50.000 pada awal bisnisnya, Dewi mampu memasarkan produknya kepada teman-teman kampusnya. Berkat ketekunan Dewi dalam menjalani kerajinan daun kering ini, akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang ingin bermitra dengannya. Hasilnya, produk kerajinan daun keringnya tersebut sekarang sudah diekspor ke berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, dan Australia. Dan Dewi mengaku hasil berjualan kerajinan daun kering ini, dia berhasil mendapatkan omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Salah satu permasalahan yang mengancam ekosistem dunia adalah sampah nih guys. Dan jika masalah ini tidak teratasi, pastinya akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Melihat permasalahan sampah plastik yang memprihatinkan ini, muncul seorang pria bernama Muhammad Baidowi yang mampu mengolah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Baidowi mengolah kembali sampah plastik ini menjadi bahan baku untuk pembuatan produk berbahan dasar plastik. Dan gak cuman itu, dia juga mengolah sampah plastik ini sendiri menjadi barang-barang perabotan. Pada awal merintis bisnisnya, Baidowi mengaku dia sering mendapat pertentangan baik dari keluarga maupun teman-teman terdekatnya. Hal ini karena bisnis sampah plastiknya ini dianggap sebagai bisnis yang aneh dan tak masuk akal. Namun berkat hasil usahanya, Baidowi berhasil mendapatkan omset hingga ratusan juta rupiah per bulan.